Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat mandala seperti ini. Ukurannya tidak seberapa besar ya. Ini punya saya, diameternya sekitar 20 cm saja. Ini saya merajutnya menggunakan benang polyester D27 merek Phoenix seperti ini dengan warna coklat keemasan seperti ini ya. Saya merajutnya menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Kemudian saya menyiapkan korek api ya untuk memotong benang karena benangnya adalah polyester. Kemudian beberapa stitch marker yang dapat digunakan untuk membantu penandaan selama kita merajut. Nah, untuk finishingnya ini bebas ya teman-teman. Setelah selesai mandalanya ini mau dijahitkan ke tas misal atau ke permukaan sarung bantal atau mau dijadikan hiasan dinding ya, wall hanging. Nah, itu juga bisa kita cukup nanti memasangkan ini ke ring, bisa ring rotan atau ring besi ya. Pilih ring rotan atau ring besinya dengan diameter yang sesuai dengan rajutan teman-teman. Tentunya lebih besar ringnya ya, jangan sampai ringnya kekecilan. Nanti kalau kekecilan tidak bisa dipakai justru. Nah, kalau misalnya ini punya saya kan diameternya ya diukur dari yang ujung sini sampai ke ujung sana itu 20 cm, maka minimal untuk ringnya cari yang 25 cm atau lebih besar lagi tidak apa-apa, tapi jangan terlalu besar juga, nanti kan kurang bagus ya kalau terlalu besar, misalnya 40 cm itu kan kegedean. Nah, paling enggak ya 25 cm atau 30 cm tidak apa-apa ya. Untuk warna bebas, nanti ringnya bisa dirajut ataupun tidak, itu juga bebas ya. Kalau ini mau dijadikan hiasan atau dekor di rumah gitu ya, tapi kalau misalnya mau dijahitkan aja atau biar aja seperti ini sebagai taplak vas gitu ya, nggak apa-apa, bebas aja finishingnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan segera mulai perajutannya. Kita mulai dengan membuat magic ring. Kalau biasanya saya membuat magic ringnya kecil seperti ini, kali ini kita buat magic ringnya agak besar ya teman-teman, karena nanti di round 1 kita butuh lingkarannya yang cukup besar. Oke, ini setelah selesai membuat magic ring, lalu untuk round 1 di sini kita akan buat klaster yang terdiri dari 3 DC ya di tiap klasternya. Jadi untuk klaster yang pertama, DC yang pertama saya wakili dengan 2 chain. Kalau 1 DC teman-teman itu cukup tinggi, maka bisa menggunakan 3 chain ya. Tapi punya saya tidak seberapa tinggi, jadi saya pakai 2 chain saja untuk DC yang pertama. Lalu saya buat berikutnya adalah dengan DC normal. Nah, seperti ini. Stop. Buat lagi. Seperti ini. Stop. Nah, di sini kita ada 3 loop pada hook, kita kait benang melewati ketiganya. Oke. Lalu setelah itu kita buat 2 chain. Ini polanya diulang sebanyak 12 kali. Jadi kita lakukan sekali lagi. Seperti ini. Stop. Stop dulu. Stop dulu. Nah, kali ini ada 4 loop di hook, kita kait benang melewati semuanya. Lalu kemudian 2 chain. Seperti itu ya. Ini kita sudah buat 2 kali pengulangan, masih kurang 10 lagi. Silahkan dilanjutkan. Setelah selesai membuat 12 kali pengulangan ya, dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, kita tarik ini ekor benangnya supaya bagian ini lebih kecil ya, tapi tidak merusak bentuk. Nah, seperti ini ya. Buat agak flat. Oke. Jangan sampai mengkerut gitu ya maksudnya.
Jadi bagian tengah nggak apa-apa, dia memang nggak bisa rapat sekali ya, karena memang isinya ini banyak ya. Kalau dihitung misalkan itu DC biasa kan berarti ada 36 nih sebenarnya ya kan. 12 kali 3 gitu kan. Nah, oke, sudah seperti ini. Lalu kita akan akhiri round 1 ini dengan membuat slip stitch ke atas klaster kita ini. Seperti ini hasilnya untuk round 1. Lanjut ke round 2. Untuk round 2 ini kita buat satu slip stitch lagi ke chain space ini untuk memindahkan posisi awal round ya. Kemudian di sini kita akan buat satu SC pada chain space ini. Silahkan pasang stitch marker ya teman-teman untuk menandai awal round. Ini untuk memudahkan kita nanti supaya tidak keliru gitu ya, untuk meminimalisir kekeliruan. Nah, jadi setelah satu SC kemudian kita buat 4 chain. 1, 2, 3, 4 ya. Setelah itu kita merajutnya di chain space yang berikutnya. 1 SC. Kemudian 4 chain. 1, 2, 3 dan 4. Begitu saja polanya. Nah, ini kita tadi di awal dari round 1 tadi buatnya ada totalnya 12 chain space ya, tapi kita pengulangan dengan pola ini silahkan lakukan hanya 11 kali saja dulu, karena nanti di pengulangan yang terakhir atau pengulangan yang ke-12 akan ada sedikit modifikasi untuk memudahkan mengakhiri round. Oke. Jadi ini saya sudah buat 2 kali pengulangan, lakukan dengan pola yang sama 9 kali lagi saja dulu. Nah, ini sudah ya 11 pengulangan. Lalu di pengulangan yang ke-12, nah ini buat tetap 1 SC pada chain space ini. Kemudian 1 chain saja. Lalu kita buat DC ke SC pertama kita ya, yang ditandai dengan stitch marker. Ya, tadi hanya 1 chain, lalu setelah itu kita buat DC di sini. Ke atasnya SC ya. Nah, dengan begini posisi awal round 3 nanti ya, untuk round 3 sudah ada di tengah-tengah dari chain space. Nah, seperti ini, dan ini sudah siap untuk lanjut ke round 3. Jadi sampai dengan round 2 hasilnya seperti ini. Sebelum memulai round 3, silahkan pasang stitch marker ya di setiap chain space seperti ini. Sebenarnya kalau tidak dipasang stitch marker juga tidak apa-apa, asalkan teman-teman tidak lupa ya. Ini saya tandai seperti ini supaya apa? Supaya saya inget gitu ya. Karena terkadang sering kena skip gitu. Jadi aduh, harus ngulang ya, harus dedel terpaksa. Nah, oke, sekarang di round 3 kita buat 1 SC pada chain space ini ya. Posisi sudah ada di tengah-tengah tadi ya teman-teman. Oke, seperti ini sudah pas. Jadi langsung 1 SC seperti ini. Saya pasang stitch marker untuk menandai SC pertama saya seperti ini. Ups, bentar. Kemudian, nah ini kan di bawahnya yang kita rajut ada cluster ya, ada 3 DC cluster ini. Kita tidak merajut di bawahnya tapi di kanan dan kirinya. Selalu seperti itu ya nanti. Nah, kita buat front post TR to together. Jadi kalau dililit 1 kali seperti ini kita membuat DC. Kalau TR berarti lilit 2 kali. Kita masuknya adalah front post, jadi arah depan ke cluster yang sebelah kanan ya. Ini lurusnya adalah sini, berarti kanan dan kiri dari yang ini. Jadi tidak di bawah ini tidak dipakai dulu, jadi kita ke kanan dan kirinya ya, seperti ini.
Jadi saya nulisnya biar mudah, FPTR2 together kanan dan kiri gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita lewat 2 loop, stop dulu, kemudian geser ke front post yang sebelah sini, lilit benang 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian lewat 2 loop, sekarang ada 3 loop pada hook, kita lewatkan semuanya. Kemudian jangan lupa untuk membuat satu SC lagi ke chain space. Nah, ini gunanya stitch marker kita untuk lihat posisinya mana sih gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman, kita buat satu SC. Oke, jadi di sini sementara ini kita sudah buat, bentar terlepas. Sudah buat satu SC, satu FPTR together ya. Dari sini dan sini, kemudian satu SC. Ya, mungkin agak tersembunyi tapi saya yakin teman-teman sudah paham ya. Kemudian setelah itu 3 chain, 1 2 3. Ya, ini bisa dilepas karena tugasnya sudah selesai. Dia tugas menandai chain space-nya sudah selesai. Oke. Berikutnya kita buat pengulangan yang kedua, berarti kita buat satu SC pada chain space ini. Kemudian kita buat FPTR together kanan kiri. Dia lurusnya adalah ini, berarti kanan kirinya adalah yang ini dan sebelahnya. Ya. Lilit benang 2 kali. Ups, bentar. Nah, sini pakai yang ini ya lewatnya dari klaster yang ini. Stop dulu, lalu lilit 2 kali, jangan lupa yang ini tidak, berarti di sebelahnya. Begini. Ada 3 loop di hook, kita kait benang melewati ketiganya. Kemudian jangan lupa untuk buat satu SC di chain space. Nah, yang ada stitch markernya ini boleh dilepas, tugasnya sudah selesai. Lalu 3 chain. Sebentar. Nah, 1 2 3 ya. Seperti ini, 2 kali pengulangannya. Ini ada chain space ya, ada SC, FPTR together, SC, lalu ada 3 chain lagi. Silahkan dibuat dulu. Nanti untuk pengulangan yang terakhir kita buat bersama. Nah, ini sudah buat 2 kali. Silahkan buat 9 kali lagi ya sampai dengan pengulangan yang ke-11. Nanti pengulangan yang ke-12 kita buat bersama-sama. Nah, ini sudah di pengulangan yang terakhir ya, pengulangan ke-12. Di sini tetap kita buat satu SC dulu. Kemudian FPTR together. Tetap ya dari kanan dan kiri, berarti kanan di sini. Oke, stop dulu. Masih ada 2 loop di hook. Nah, yang sebelah kiri posisinya ada di sini ya. Ini lilit benang 2 kali. Kemudian kita akan arahkan ini, bentar. Nah, kita kan merajutnya akan ke sini begitu ya. Jadi masuk, ini yang agak sulit tapi gak apa-apa ya teman-teman. Agak diginiin deh ya, gimana caranya supaya kita bisa mencapai klaster yang sebelah sini. Aduh, semoga terlihat lah, pokoknya intinya tuh kita harus ke sana lah ya. Iya, nah ginilah ya. Nah, agak dipaksa memang. Oke, pelan-pelan tarik ya. Oke,
Nah, sudah selesai FPTR2 together-nya. Kemudian 1SC lagi di chain space yang sama. Ini berarti sudah selesai bagian ini. Lalu di sini kita untuk mengakhiri tidak membuat 3 chain ya. Kita akan buatnya adalah langsung DC. Ya, buat DC ke SC pertama ini. Oke, seperti ini. Langsung ya buat DC. Sudah selesai untuk sampai dengan round 3. Nah, ini ekor benang saat membuat magic ring belum saya rapikan, nanti bisa dirapikan belakangan. Yang penting jangan lupa untuk dirapikan. Oke, sementara ini tampilannya adalah seperti ini ya, teman-teman, sampai dengan round 3. Sekarang lanjut round 4 ya. Kita merajutnya adalah pada chain space ini. Tadi chain space yang ini diwakili dengan membuat DC ya. Di sini kita polanya adalah membuat 2 DC, lalu 2 chain, lalu 2 DC pada chain space. Jadi untuk DC yang pertama saya wakili dengan 2 chain. Kemudian buat 1 DC normal. Ini terhitung saya punya 2 DC ya. Saya pasang stitch marker pada DC pertama saya atau pada chain yang kedua ini. Setelah itu 2 chain, kemudian 2 DC. Nah, seperti ini ya. Pada chain space ini kita membuatnya adalah 2 DC, 2 chain dan 2 DC. Kita ini diulang 12 kali, jadi langsung bergerak ke chain space berikutnya. Nah, 1 2 DC sudah, lalu 2 chain, lalu 2 DC. Hanya seperti ini ya polanya untuk round 4, sangat mudah. Silahkan dirajut dulu. Ini pengulangannya 12 kali, tidak ada yang modifikasi ya. Jadi nanti kita ketemu setelah selesai membuat pengulangan yang ke-12. Nah, setelah selesai sampai dengan pengulangan yang ke-12 seperti ini, kita akhiri round 4 dengan membuat slip stitch ke DC pertama kita di sini ya, pada chain saya yang kedua ini ya berarti ya. Nah, seperti ini hasilnya untuk sampai dengan round 4. Sekarang untuk round 5 kita akan buat 2 slip stitch untuk memindahkan posisi awal round 1 2 ya sampai dengan menuju chain space ini. Oke, sekarang di sini kita awali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun, kemudian buat 1 SC di chain space, lalu pasang stitch marker. Kemudian buat 7 chain. 1 2 3 4 5 6 7. Polanya mudah sekali ya. Berikutnya hanya tinggal buat 1 SC pada chain space, lalu 7 chain. 1 2 3 4 5 6 dan 7. Seperti itu. Silahkan diulang sampai dengan 12 kali. Sesampainya di akhir round kita buat slip stitch ke SC pertama untuk mengakhiri round 5 ini. Nah, seperti ini hasilnya sampai dengan round 5. Untuk memulai round 6 kita akan buat 1 slip stitch lagi ke chain space ya untuk memindahkan posisi awal round. Kemudian di sini kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu di chain space ini kita buat 1 SC, 2 chain, lalu 1 SC. Seperti ini ya.
Sebentar, pasang dulu stitch marker pada SC pertama. Nah, seperti ini ya, 1 SC, 2 chain, 1 SC. Kemudian di sini kita akan buat FPTR together kali ini dari DC yang di sini. Ya, ini kan sebentar. Saya tunjukkan pakai jarum aja ya, biar tidak bingung. Nah, ini kan posisinya di sini ya. Nah, ini yang dilihat adalah 4 DC ini. Jadi di DC ini dan di DC ini. Oke. DC yang ini dan DC yang ini. Jadi saya tulisnya adalah DC ke-1 dan DC kedua, itu berarti ini ya. DC ke-1 dan DC kedua. Oke, kita buat FPTR ya. Sama seperti sebelumnya, berarti lilit benang 2 kali. Nah, dari sini lalu di sini. Sudah. Kemudian kita merajut lagi di chain space yang sama di belakang ya. 1 SC, 2 chain dan 1 SC. Seperti ini polanya. Kalau masih agak bingung gitu ya, nah bisa ditandai begini aja deh. DC ini nanti pasangannya cari yang sama ya, warna stitch markernya kalau bisa dengan DC ini. Gini. Ya. Lalu yang di sini berarti DC ini dengan DC yang ini. Seperti itu nanti membuat FPTR-nya ya. DC ke-1, DC kedua. DC ke-1, DC kedua. Gitu ya. Lalu yang di sebelah sini berarti ini DC ke-1. Lalu dengan DC yang kedua. Gitu ya, nanti lama-lama akan terbiasa. Oke, kita buat bersama sekali lagi ya. Langsung ke chain space. 1 SC, 2 chain, 1 SC. Kemudian FPTR ya di stitch yang udah ditandain ini. Berarti sebentar. Di sini. Dan di stitch yang ini. Ya. Nah, lalu kembali ke chain space, kita buat 1 SC, 2 chain, 1 SC. Begitu ya. Ini kita sudah melakukan 2 kali pengulangan. Lakukan terus sampai dengan pengulangan yang ke-12. Untuk mengakhiri round 6, kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Nah, seperti ini hasilnya sampai dengan round 6. Lanjut ke round 7. Di sini kita akan merajutnya adalah pada chain space ini. Jadi kita akan buat 1 slip stitch lagi ya ke chain space ini untuk memindah posisi awal round. Oke. Round 7 di sini kita awali dengan membuat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu pada chain space ini kita buat 1 SC.
Sudah, kita pasang stitch marker. Kemudian kita buat 5 chain, 1 2 3 4 5. Kemudian kita buat 1 SC pada chain space yang kecil ini ya. Di antara SC dan SC ini kan kita buat ada chain 2 chain ya di situ ya. Nah, seperti ini. Jadi bagian yang ini 1 SC, 1 FPTR2 together, dan 1 SC ini kita skip aja ya. Di sini ada 5 chain, lalu buat 1 SC di chain space yang ini. Lalu kemudian kita buat 2 SC pada 2 SC ini. Masing-masing 1 ya. Nah, seperti ini. Ini satu set pengulangan pola. Kita ulang polanya dari awal. Jadi di sini kita buat ya, pada chain space ini adalah 1 SC. Kemudian 5 chain, 1 2 3 4 5. Skip aja bagian ini, lalu pada chain space ini kita buat 1 SC. Kemudian lanjutkan dengan membuat 2 SC. 1 2. Seperti ini, sudah 2 kali pengulangan. Semoga tidak bingung ya. Oke, kita buat sekali lagi. Nah, di sini ada chain space, kita buat 1 SC, 5 chain, 1 2 3 4 5. Langsung aja skip aja bagian ini, buat 1 SC pada chain space di sini. Kemudian 2 SC. 1 2. Begitu ya, mudah sekali sebenarnya ini. Yang penting teman-teman teliti. Oke, kita ketemu nanti setelah selesai membuat sampai dengan pengulangan yang ke-12. Setelah selesai ya, sampai di pengulangan yang ke-12 sudah selesai, kita akhiri round 7 ini dengan membuat slip stitch ke SC pertama. Seperti ini hasilnya. Nah, jadi kalau dihitung secara total ya, kalau di bagian-bagian ini totalnya ada 4. 1 2 3 4 ya, 1 2 3 4 begitu. 1 2 3 4 ya. Di tengah-tengahnya ada chain space terdiri dari 5 chain. Seperti ini hasilnya sampai dengan round 7. Sekarang round 8. Di sini kita akan buat satu slip stitch lagi ya ke chain space ini untuk memindahkan posisi awal round dari round 8. Kemudian di sini polanya adalah pada chain space ini kita akan buat pengulangan 1 DC, kemudian 1 chain diulang sebanyak 6 kali, lalu ditambah dengan 1 DC ya pada chain space ini. Untuk DC yang pertama di sini saya akan wakili dengan 2 chain seperti ini. Kemudian sesuai dengan pola ya, ditambah dengan 1 chain. Nah, sebentar supaya tidak bingung, nanti nih di chain yang kedua saya pasang stitch marker untuk menandai awal round. Nah, ini 1 DC, 1 chain diulang 6 kali. Ini berarti terhitung sudah 1 ya, 1 kali. Lakukan lagi. 1 DC, 1 chain yang kedua. 1 DC, 1 chain yang ketiga. 1 DC, 1 chain yang keempat. 1 DC, 1 chain yang kelima. Kemudian 1 DC, 1 chain yang keenam. 1 2 3 4 5 6. Sudah 6 kali, lalu ditambah dengan 1 DC. Seperti ini. Kemudian kita akan buat cluster FPTR pada SC yang kita rajut di round 5 ini ya. Jadi di sini kita lilit benang 2 kali, kita ke sini. Lewati 2, stop dulu. Lilit benang 2 kali lagi seperti ini.
lewati 2, lewati 2, stop dulu, ada 3 loop di hook, kita kait benang melewati ketiganya seperti ini. Kemudian kita langsung buat ke chain space ini ya, mengulang pola dari awal lagi. Jadi buat 1 DC, 1 chain, diulang 6 kali dulu. Ini 1 kali, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ditambah dengan 1 DC. Oke, sudah pada chain space ini. Kemudian kita buat cluster ya, dari FPTR jangan lupa turun ke sini. Nah, ke bawah sini ya. Nah, di sini FPTR. Ups, lepas. Saya ulang. Ini benang 2 kali. Ya, lakukan lagi. Lewati semuanya seperti ini ya. Berikutnya tinggal diulang lagi polanya dari awal hingga akhir. Setelah selesai sampai dengan pengulangan yang ke-12, kita akan akhiri round 8 ini dengan membuat slip stitch ke DC pertama, yaitu chain kedua ya, punya saya di sini yang ditandai dengan stitch marker tapi dari arah belakang. Oke, kita lepas dulu ini. Nah, seperti ini dari arah belakang. Seperti ini. Kita tarik ke belakang ya. Sudah selesai. Seperti inilah hasilnya sampai dengan round 8. Lalu sekarang lanjut ke round 9. Nah, di sini untuk round 9 kita awali dengan membuat 1 chain. Tidak dihitung sebagai apapun ya, ini untuk memudahkan aja. Lalu kita buat 1 BPSC atau back post single crochet. Jadi ini hakpennya kita arahkan dari arah belakang ke depan ke belakang seperti ini. Buat SC ya. Pasang stitch marker. Lalu buat 3 chain. 1, 2, 3. Pola ini diulang sebanyak 6 kali saja dulu ya. BPSC 3 chain. Ini sudah yang kedua. Lagi. Yang ketiga. Ups, kebanyakan enggak ya chainnya? Oh ya, pas. Kayak tadi kebanyakan. Yang keempat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini yang keenam. Ya, saya takut salah hitung ya, ternyata diulang aja dihitungnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang keenam sudah. Lalu berikutnya adalah setelah membuat 6 kali pengulangan, 1 BPSC plus 3 chain di DC yang ke-7 kita hanya buat BPSC saja seperti ini ya. Lalu kita abaikan FPTR yang ini, cluster ini kita abaikan, kita langsung merajut di DC yang sebelah sini. Kembali kita buat polanya dari awal, yaitu BPSC plus 3 chain.
Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di DC yang ketujuh hanya buat BPSC saja. Hanya seperti ini ya polanya untuk round 9. Silahkan diteruskan dulu perajutannya. Sesampainya di akhir round, kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini yang sudah ditandai dengan stitch marker. Nah, seperti ini. Ups. Nah, hasil sampai dengan round 9 adalah seperti ini. Lanjut ke round 10. Di round 10 untuk memulai kita cek dulu ya teman-teman. Di satu set, nah satu setnya kan ini ya, itu ada 6 chain space ya, ada 6 lubang ini ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu set yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi antara chain space ini dan chain space ini ada 2 SC ini. Nah, 2 SC ini nanti di round 10 akan kita abaikan. Jadi kita merajutnya hanya pada chain space ini. Ada 6 chain space di setiap satu set pengulangan pola ya. Oke. Untuk memulai round 10 kita buat satu slip stitch lagi ke chain space ini ya. Untuk memindahkan posisi awal round. Begini. Kemudian kita buat satu chain. Tidak dihitung sebagai apapun. Nah, kalau untuk memudahkan dari 6 chain space ini nanti kita di dalam sini akan buat SC gitu ya, teman-teman. Jadi di sini di chain space yang pertama kita buat satu SC. Silahkan pasang stitch marker dulu. Di chain space kedua kita buat 2 SC. Di chain space yang ketiga kita buat 3 SC. Di chain space keempat kita buat 3 SC. Di chain space kelima kita buat 2 SC. Dan di chain space ke-6 kita buat 1 SC. Setelah itu kita langsung berpindah ke chain space berikutnya ya. Jadi untuk memudahkan di sini adalah 1, 2, 3, 2, 1 gitu ya. Jadi gampang sebenarnya ya teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 2, 1 begitu ya. Lakukan itu sampai dengan akhir round. Nanti kita ketemu di akhir dari round 10. Untuk mengakhiri round 10 kita buat slip stitch ke SC pertama kita di sini. Dan seperti inilah hasilnya sampai dengan round 10. Round 11. Nah, di sini
Satu set pengulangan pola kita tadi, kita totalnya ada punya 12 SC begitu ya teman-teman. 1 SC di chain space pertama ya, 1 2 3, ini berarti total sudah ada 6. Nah, dikalikan 2 ya, 3 2 1. Ini juga jumlahnya 6. 6 plus 6 12 stitch ya untuk satu set pengulangan pola. Di round 11 ini nanti kita hanya merajut di 10 stitch saja. Jadi satu stitch yang di awal dan satu stitch yang di akhir ya, satu SC di awal set pengulangan pola dan satu SC di akhir set pengulangan pola itu akan diabaikan atau di skip ya. Jadi untuk memudahkan akan saya tandai dengan stitch marker gitu ya di sini. Stitch pertama adalah tempat kita membuat slip stitch barusan. Nah, ini akan kita abaikan, nanti tidak dirajut ya. Kemudian di sini, nah di SC yang terakhir sini nanti akan diabaikan. Lalu berarti di stitch sebelahnya ya, karena ini adalah SC yang pertama dari set pengulangan itu, dan di SC yang terakhir gini. Supaya apa? Supaya nanti perajutan kita tidak khawatir keliru penempatan ya. Jadi lebih baik ribet dulu sekarang, tapi nanti akan lebih nyaman di proses perajutannya gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti bagian-bagian yang diberi stitch marker ini akan kita skip aja atau kita abaikan, kita lewati ya. Nanti bisa diteruskan pemasangan stitch markernya gitu ya. Sekarang kita akan mulai perajutannya. Di sini untuk round 10 ya. Stitch pertama kita skip. Nah, sudah ya, langsung yang tempat tadi membuat slip stitch ya langsung aja tidak kita rajut. Berarti kita merajut di stitch berikutnya ya. Di sini yang dimulai dari chain space yang diisi dengan 2 SC. Oke, polanya di round 11 skip 1. Oke, sudah. Lalu 2 SC. 1 2. Jangan lupa pasang stitch marker ya teman-teman di SC pertama. Oke, setelah itu di satu stitch kita isi dengan 1 HDC ya di stitch berikutnya. Lalu di stitch berikutnya kita isi 1 HDC dan 1 DC di satu stitch ini ya. Lalu di stitch berikutnya kita isi dengan 2 DC di dalam satu stitchnya. Lalu kita buat piko. Pikonya terdiri dari 3 chain, 1 2 3. Lalu kita masukkan hakpen di front loop dari DC kita dan satu utas dari tegakan DC seperti ini. Kemudian kita buat DC di stitch berikutnya ya, 2 DC di satu stitch. Lalu di stitch berikutnya kita buat 1 DC dan 1 HDC di satu stitch. Lalu di stitch berikutnya kita isi dengan 1 HDC. Lalu dilanjutkan dengan 2 SC. Jadi di 2 stitch masing-masing diisi dengan 1 SC. Lalu skip 1 stitch ini ya yang ada stitch marker, dan polanya diulang dari awal. Jadi di skip stitch yang pertama yang hijau ini ya, berarti 2 stitch ini akan kita lewati, kita abaikan, langsung merajut di stitch
berikutnya setelah stitch marker hijau. Nah, dimulai sini berarti 2 SC ya, 1 2. Oke, ini diabaikan kan, udah di skip ya. Lalu 1 HDC. Lalu di stitch berikutnya 1 HDC dan 1 DC di satu stitch. Lalu di stitch berikutnya 2 DC di dalam satu stitch. Setelah itu kita buat picot terdiri dari 3 chain, masuk di front loop dan satu utas, tegakkan DC tadi. Oke. Lalu di stitch berikutnya kita buat 2 DC. Lalu di stitch berikutnya 1 DC plus 1 HDC. Lalu di stitch berikutnya 1 HDC. Kemudian dilanjutkan dengan 2 SC, berarti di 2 stitch ini masing-masing diisi 1 SC. Kemudian kita akan skip 1 yang sudah ditandai dengan stitch marker ini. Lalu berikutnya tinggal mengulang pola dari awal hingga akhir ya. Sementara tampilannya seperti ini dulu, 2 kali pengulangan, silahkan diteruskan sampai dengan akhir round 11. Dan sesampainya di akhir round, kita akan buat slip stitch ke SC pertama kita di sini ya, yang saya tandai dengan stitch marker hijau. Nanti yang ini bisa dilepas ya. Untuk stitch marker ini, nah sebentar. Lalu kita buat slip stitchnya adalah dari arah belakang. Oke, seperti ini. Ya, tarik. Nah, sudah selesai perajutan kita ya, karena mandala kita ini enggak seberapa besar ya, hanya sampai round 11 ini aja. Oke, setelah buat slip stitch, kita tambah dengan 1 atau 2 chain ya sebagai pengaman. Kemudian kita potong benang ya, tidak perlu terlalu panjang sekali, yang penting cukup untuk digunakan merapikan ekor benangnya ini ya. Jadi berikutnya adalah tinggal diselip-selipkan aja ya, bisa pakai jarum tapestry atau pakai hakpen ini aja. Saya pakai hakpen ya, lebih mudah bagi saya, tapi ya kadang juga sulit sih. Ya pas inilah dipas-pasin aja gitu ya. Oke, ini tinggal diselipkan lagi nanti supaya lebih aman, tidak khawatir lepas gitu loh ya teman-teman. Tapi kalau sudah aman nanti tinggal dipotong ya, atau kalau karena ini saya benangnya adalah polyester maka saya pakai korek api ya. Kemudian ditempelkan gitu, ditempelkan maksudnya adalah ini setelah dikorek api gini kan dia ada lelehannya ya, lelehannya ini yang kita tempelkan ke rajutan. Nah seperti ini hasilnya mandala kita ya ini. Nah, kemudian untuk tampilan belakang seperti ini ya, jadi depan belakang. Nah rapi ya, tidak ada sisa-sisa ekor benang kalau tadi sudah dirapikan. Nah, seperti ini. Berikutnya adalah opsional, nanti mau dijahitkan ke tas atau sarung bantal, atau ini mau dipasang ke ring ya sebagai wall hanging, hiasan dinding ya, atau mau dipajang aja di meja begitu, itu adalah bebas. Jadi silahkan, finishingnya adalah sesuai dengan selera dan kesukaan teman-teman.
Di sini punya saya nanti akan saya pasang ke ring ya. Kali ini saya pakai ring besi. Ini kita ukur dulu diameter dari mandala yang saya buat. Ini kurang lebih adalah 20 cm. Nah, maka dari itu kalau bisa ringnya lebih lebar ya. Ini adalah 25 cm. Supaya apa? Supaya motif dari rajutan kita ini lebih ketarik gitu ya, supaya nanti hasilnya lebih bagus. Jangan pakai ring yang lebih kecil. Nanti kalau pakai yang lebih kecil itu tidak seberapa kelihatan gitu ya motifnya. Nah, di sini perajutan kita ini tadi dari satu gulung masih sisa banyak sekali ya teman-teman. Jadi ini bisa digunakan untuk merajut bagian pinggiran dari ring kita. Sebenarnya kalau tanpa dirajut juga bisa, cuman kalau misalnya pakai yang besi itu khawatir bila tiba-tiba ada yang berkarat gitu ya, atau yang terkelupas gitu permukaannya. Jadi lebih baik didobeli atau diamankan dengan rajutan. Nah, kalau pakai rotan itu memang lebih aman ya, jadi dia tanpa harus didobeli juga nggak apa-apa, nggak usah dirajut pinggirannya. Tapi kalau mau terlihat lebih ini ya apa full rajutan itu memang baiknya adalah dirajut semua pinggirannya. Oke. Nah, ini saya akan tunjukkan cara saya merajut pinggirannya ya. Adalah opsional aja sih, kalau mau langsung dipasang ke ringnya juga boleh. Saya lebih suka aja kalau pakai rajutan gitu ya. Oke, ini ups. Oke, kita rajut edge benang di sini ya. Kemudian kita bikin SC ya teman-teman. Nah, bikin aja SC keliling ya. Nah, ini ekor benang bisa diletakkan di belakang. Nah, kemudian rajut terus ya, buat SC sampai dengan ini seluruh permukaan tertutup oleh rajutan, dan ini tidak renggang seperti ini. Jadi nanti setelah beberapa kali atau setelah beberapa stitch gitu ya merajutnya, kita geser supaya bagian ini menjadi rapat gitu ya, jadi tidak renggang hasilnya. Oke, silahkan diteruskan dulu untuk merajut SC kelilingnya. Setelah selesai membuat SC keliling, jumlah stitch tidak saya hitung ya, yang penting semuanya sudah tertutup dengan SC seperti ini. Kemudian kita akan akhiri ini dengan invisible join boleh, atau dengan slip stitch dari arah belakang juga boleh, mana yang dirasa lebih mudah oleh teman-teman ya. Kalau invisible join, potong benang dulu baru nanti diakhiri ya. Ini saya pakai slip stitch dari arah belakang seperti ini. Kemudian ini akan potong benang ya. Sebelum potong benang ini akan saya lilitkan. Nah, lilitkannya mengikuti lingkar luar dari ring ini ya. Minimal adalah 2 kali lilitan ya teman-teman. 2 kali lilitan, kalau bisa lebih tidak apa-apa ya daripada kurang. Mau 3 kali juga tidak apa-apa ya. Saya rasa lebih baik lebih daripada kurang ya. Daripada nanti kalau di pertengahan ternyata kurang untuk mengikat atau apa ya, lebih baik kita lebih aja. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah, kita potong ya. Lalu ini tarik. Untuk bagian ujung tadi kan karena saya potong menggunakan korek api, jadi ini ujungnya ada yang sedikit menggumpal begitu ya. Jadi supaya tidak merusak rajutan kita, bagian ini bisa dipotong. Nah, seperti ini. Lalu
tinggal tarik lagi ya sampai terlepas. Nah, oke. Kemudian bagian ini yang awal ya, ekor benang ini bisa dirapikan dengan dibakar lalu ditempelkan di sini, atau mau digunting juga boleh ya, nggak masalah, karena dia sudah sebagian sudah terikut di bagian dalam ya, bagian perajutan. Oke, seperti ini. Nah, sudah. Lalu berikutnya ini akan kita jahitkan dulu pakai benang warna lain ya. Saya pakai benang milk cotton gitu. Ini panjangnya kurang lebih 20 cm ya. Hanya sebagai apa ya, bantuan aja sebelum dipatenkan nanti menggunakan benang yang ini yang senada warnanya. Nah, kita ini hanya untuk bantuan menarik minimal di 4 titik ya teman-teman, atau kalau bisa lebih itu lebih bagus, jadi supaya nanti mandala kita itu bisa pas ya, tempatnya atau posisinya itu benar-benar di tengah-tengah dari ringnya, jadi biar nggak ketarik sebelah begini ya. Misalnya terlalu ketat yang sebelah sini nariknya, yang sana terlalu longgar, nah otomatis dia akan terlalu dekat dengan salah satu sisi. Nah, makanya sebelum dipatenkan ini saya akan pakai bantuan warna lain ya, seperti ini. Ini kan tadi terakhir kita membuat slip stitch di sini, nggak apa-apa dimulai dari sini juga gini ya. Nah, misal begini. Ini kita masukkan di pikonya, karena piko kan ada lubangnya gitu ya. Nah, sambil dikira-kira nanti untuk bagian ini kan masih bisa di adjust. Jadi misal dia mau apa namanya teman-teman, tidak seberapa ketarik gitu ya, atau gimana gitu. Nah, misalnya sekian dulu, lalu kita tali di sini. Nah, misalnya gini dulu ya, lalu sini. Nah, lalu sini dibantu dengan ini. Yang lurus dengan itu ya, berarti titiknya adalah ini. Untuk titik stitch ininya saya nggak hitung posisinya, yang penting kita kira-kira aja dia lurusnya di sebelah mana gitu ya. Nah, kalau ini ketarik banget, nah yang ini harus ditarik juga ya. Ini kan nanti kalau nggak pas, nah ini ketariknya yang sini ketarik terlalu dekat gitu. Jadi silakan ini di tali dulu ya di beberapa titik, menyesuaikan dengan lebar atau diameter ringnya. Nah, ini sudah saya pasang di beberapa titik ya, ini 6 titik gitu. Semakin ditarik kenceng gitu ya teman-teman, jangan kendor, itu akan semakin bagus ya. Motif mandala kita akan semakin terlihat jelas gitu ya, jadi semakin bagus lah. Oke ya, seperti ini. Karena ini tadi awalnya di sini, saya akan mulai di sini aja ya. Oke, karena ini benangnya akan dilepas. Nah, kita agak singkap ya supaya bisa terlihat. Nah, ini benangnya ada di bawah karena tadi kita membuat slip stitchnya ke belakang. Nah, oke, kita masuk di bagian piko ya teman-teman. Di sini di pertengahan piko ya, karena pikonya terdiri dari 3 chain, maka itu ada istilahnya ada lubangnya lah, bisa dilewati gitu ya. Oke, kita tarik ya teman-teman. Nah, supaya apa? Supaya
Ini nanti semakin kenceng ya, semakin bagus. Oke, masuk lagi ke sini. Saya lakukan minimal sekali lah. Tapi kalau mau 2 kali juga nggak apa-apa ya, biar lebih paten gitu tarikannya. Nah, kalau sudah 2 kali ini punya saya ya. Tarik lagi. Oke. Lalu baru setelah itu kita bergeser ya, ini arahnya boleh ke kanan boleh ke kiri, mana yang dirasa mudah oleh teman-teman. Misalnya saya ke kanan aja ya kali ini. Oke, 1 atau 2 kali untuk mencapai posisi yang ini gitu loh. Ini coba dulu. Nah, gini ya. Ya, sepertinya 2 kali cukup lah, nggak perlu sampai 3 kali ya. Sebentar ini supaya rapi. Saya tarik pelan-pelan. Oke. Nah, sudah. Lalu ini kita masukkan ke sini. Sekali lagi. Sabar, ini adalah ujian dan cobaan ya. Bukan sesuatu yang perlu apa ya, bikin frustasi, enggak ya, enggak bikin frustasi nih. Ini adalah hal yang lumrah dan biasa ya untuk kita para prajut ya. Benang bulat-bulat kayak gini nggak apa-apa, sabar, silahkan diurai dulu kalau terjadi ya teman-teman. Tidak apa-apa, sambil kita menenangkan hati dan pikiran. Oke, jangan sampai membulat ya. Oke, sudah. Tarik. Iya. Ya, kita perbaiki tarikannya ini tadi supaya tidak longgar. Ternyata yang bulat di sini. Oke. Iya, sudah. Sekali lagi ya. Maksudnya yang kedua sih punya saya. Tadi karena ada bulat ya, belum selesai yang keduanya. Oke, sudah. Sudah 2 kali. Nah, ini dililitkan gini aja. Kalau mau dilewatkan di stitchnya boleh sih teman-teman, tapi saya gini aja biar cepet. Ya, biar cepet aja geser. Nah, gini. Lanjut ke ujung yang ini. Dan begitu seterusnya ya teman-teman. Ini benang ini sambil dilepas boleh, disingkap, dibuka, agak di ini boleh juga dilonggarin ya. Atau kalau nggak sabar gunting aja juga nggak apa-apa ini ya. Kan kita beda warna makanya jadi lebih mudah. Nah, begini. Masuk. Ya. Sekali lagi. Ups. Oke, dan seterusnya ya teman-teman. Silahkan diteruskan dulu ini untuk memasang mandalanya ke ring.
Nah, ini punya saya sudah selesai saya jahitkan keseluruhan ya sampai dengan kembali ke titik awal ya. Kemudian kita akan akhiri dengan membuat sini ya ke belakang. Lalu nah, di bagian belakang kita buat simpul ya, dililitkan aja di sini begitu. Oke, lakukan beberapa kali, dirasa sampai dengan sudah yakin ini tidak mudah lepas gitu ya. Nanti setelah itu tinggal potong benang ya, karena benang saya ini polyester. Nanti kalau potong pakai korek api maka sisa ininya bisa ditempelkan ke badan rajutan ya. Sebentar, ini akan saya arahkan dia ke bawah sini ya, supaya nanti kalau nempelinnya akan lebih gampang, dapat tempat yang lebih leluasa gitu ya, maksudnya karena kalau di bagian pinggiran kan dia tidak seberapa lebar ya, kalau di sini kan lebar jadi akan lebih mudah nanti kalau mau ditempelkan sisa atau ekor benangnya ya. Oke, ini sudah lah, saya anggap sudah ya. Potong. Nah, seperti ini maksudnya ditempelkan. Oke, sudah selesai. Seperti ini tampilan belakang. Lalu tampilan depan seperti ini. Ini kalau yang dipasang ke ring. Nah, yang ini yang tidak dipasang ke ring. Nah, gimana? Motifnya lebih terlihat jelas kan kalau terpasang di ring, karena dia akan tertarik seperti ini. Ya, benar-benar kelihatan motifnya, nampak sekali ya. Gimana? Nah, seperti ini. Dan dari satu gulung ini ya, setelah dipasangkan ke ring itu masih ada sisa ya, benangnya sekian. Sebentar, masih saya gulung. Nah, seperti ini ya. Ini sisanya ini, sedangkan yang ini yang tidak dipasang ke ring sisanya segini. Nah, seperti itu ya. Jadi satu gulung itu cukup ya sampai dengan finishing kalau mau dipasangkan ke ring. Ringnya yang 25 cm. Kalau lebih lebar lagi diameternya tentu saja akan butuh untuk bagian nutup ininya akan lebih banyak lagi. Tapi insya Allah cukup lah ya, dari satu gulung utuh masih ada sisa begitu. Nah, seperti inilah hasil rajutan mandala kita kali ini. Ini saya beri nama mandala nomor 1. Harapannya nanti ada yang nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ya. Semoga nanti ini hasilnya dapat mempercantik dekorasi di rumah teman-teman atau dekorasi di jadi aplikasi ya, diaplikasikan ke tas teman-teman dan sebagainya ya. Semoga bermanfaat materi video kita kali ini. Nah, seperti ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa. See you teman-teman.